banyak dari tahun-tahun yang terdahulu, karena banyak manusia yang sudah lalai, yang sudah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Allah turunkan bala bencana tahun ini untuk tahun kedepannya. Nah, tadi kan Mbah Wasiso kan mengatakan adanya peningkatan tahun demi tahun, nggih? Benar. Berarti artinya tahun sekarang ini kan berarti lebih banyak dari tahun sebelumnya. Benar sekali. Nah, kalau tahun sebelumnya kan kemarin kan kalau tidak salah 350.000 balai itu, Pak. Benar. Nah, kalau tahun sekarang ini berapa ini, Pak? Lebih besar lagi. Lebih besar lagi? Benar. Kira-kira kalau di angka ini yang Mbak Wasiso ketahui lah, berapa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi ke channel Pak Dibukal Bedek dengan saya Mbah Haris dan rekan saya Aji. Mas Aji. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada subscriber Pak Dibukal Bedek dimanapun berada, baik di dalam maupun di luar negeri. Fans-fans Pak Dibukal Bedek baik di alam nyata maupun di alam gaib yang telah mendukung dan mensupport channel Pak Dibukal Bedek, menonton setiap videonya yang ada, membagikan videonya di grupnya, statusnya, di media sosialnya, di temennya, di sahabatnya, memberikan like dan yang memberikan komentar. Kami mengucapkan terima kasih dan kami mohon maaf apabila belum bisa membalas satu persatu komentar dari subscriber Pak Dibukal Bedek karena keterbatasan waktu dari kami. Semoga subscriber Pak Dibukal Bedek senantiasa meridhoi apa yang sekarang ini Allah berikan kepada subscriber, dan semoga Allah meridhoi apa yang sekarang ini sedang subscriber jalani. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Dibukal Bedek yang saat ini sedang Allah uji dengan sakitnya, baik pada diri subscriber maupun orang-orang tersayang dari subscriber, semoga segera Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan total. Yang sekarang ini masih sakit, Allah berikan kesabaran dan Allah ampuni setiap dosa-dosanya karena sekarang sedang menjalani ujian sakitnya. Amin, amin, amin. Bagi subscriber Pak Dibukal Bedek yang saat ini sedang mempunyai masalah, apapun itu masalahnya, baik masalah pada keluarga, kepada saudara, teman, kolega, teman kerja, masalah penghasilan, masalah ekonomi, masalah pada anak, apapun itu masalahnya, semoga segera Allah berikan jalan keluar atas masalah tersebut. Allah berikan kekuatan pada diri subscriber secara jasmani maupun rohani untuk menjalani dan menyelesaikan masalah tersebut. Semoga Allah berikan jalan keluar dari setiap masalahnya. Dan tak lupa juga yang sekarang ini sedang mempunyai hutang riba, semoga Allah mampukan untuk melunasi hutangnya, dan nantinya setelah lunas Allah juga mampukan untuk tidak mengambil hutang ribanya lagi. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Dibukal Bedek yang saat ini sedang mempunyai hajat, apapun itu hajatnya, baik hajat pada diri subscriber, orang-orang tersayang dari subscriber, baik itu hajat untuk dunia maupun untuk hajat untuk akhirat, semoga segera Allah kabulkan setiap hajatnya, Allah berikan jalan terkabulnya hajat, dan tak lupa juga semoga setiap hajat yang terkabul Allah berikan yang terbaik yang subscriber Pak Dibukal Bedek butuhkan. Amin, amin, amin. Bagi subscriber Pak Dibukal Bedek yang saat ini
belum mempunyai pasangan atau belum mempunyai suami atau belum mempunyai istri, semoga segera Allah datangkan pasangan yang soleh dan soleha yang nantinya bisa membersamai Sapra Berpadepokan Bedek dalam ibadah sepanjang hidupnya, langgeng sampai maut memisahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini sudah menikah tetapi belum mempunyai momongan atau belum dititipkan momongan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga segera Allah titipkan, Allah berikan momongan anak di tengah-tengah subscriber Padepokan Bedek yang sehat jasmani dan rohani, yang nantinya menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi Sapra Berpadepokan Bedek yang sekarang ini sudah mempunyai anak, semoga anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, yang cerdas ilmu dunia dan ilmu akhirat. Anak-anaknya menjadi anak yang taat kepada Allah, taat kepada agama Allah Islam, taat kepada orang tua, berguna bagi nusa bangsa dan agama, yang nantinya bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Keluarga subscriber Padepokan Bedek senantiasa Allah berikan sakinah, mawadah, warohmah. Allah jauhkan dari segala bala, segala musibah, segala bencana, segala penyakit dan mara bahaya apapun. Allah lindungi keluarga subscriber Padepokan Bedek sampai yaumil akhir nantinya hingga anak keturunannya. Keluarga subscriber Padepokan Bedek senantiasa Allah berikan kebahagiaan lahir maupun batin. Allah berikan rezeki yang melimpah dari segala arah, dan Allah jaga keluarga subscriber Padepokan Bedek dari hal-hal yang tidak baik sampai yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya masih ditemenin oleh Mas Haji. Ya, gimana kabarnya Mas Haji? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, walaupun apa itu namanya banyak aktivitas, tetap harus bahagia ya Mas Haji ya. Bahagia sekarang Mas Haji? Insya Allah Pak. Insya Allah bahagia, harus bahagia Mas Haji ya. Sudah punya istri dan anak ya kan. Oh, saya aja yang belum punya kan bahagia juga maksud saya gitu loh ya. Ya, apalagi kalau sudah punya kan tambah bahagia lagi. Amin. Nah, amin. Nah, tetapi kali ini Sapra Berpadepokan Bedek kita akan mencari tahu ini Mas ya kan, tentang Rabu Wekasan, bahwa bala itu Allah turunkan pada hari Rabu di bulan apa itu namanya? Safar ya Mas, artinya itu Rabu Wekasan. Nah, itu bagaimana kita nanti akan cari tahu bagaimana bala itu turun ya kan, sehingga itu disebarkan ke dunia, dan bagaimana bala itu juga ditangkap oleh orang-orang, dalam hal ini adalah apa itu namanya orang-orang paranormal ya Mas ya, yang memberikan kabar atau mencuri kabar itu, dan seberapa banyak bala yang turun pada tahun ini, dan nantinya ke depan itu tanda-tanda sudah munculnya bala atau bala itu sudah menyebar dan bersiap untuk apa itu namanya muncul ya loh, itu tanda-tandanya itu seperti apa ini ya kan. Nah, ini kita akan coba cari tahu bersama tentang Rabu Wekasan ini setelah bara turun, proses bala itu turun, dan nantinya sampai 1 tahun ke depan itu seperti apa. Begitu ya Mas Haji ya? Iya. Ya, untuk itu tanpa perlu berlama-lama lagi, sudah siap Mas Haji? Insya Allah siap. Saksikan video selengkapnya. Assalamualaikum malaikat, di dalam gelang yang ada di pergelangan tangan saya dengan izin Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, bantu saya untuk melindungi ruangan ini dari apapun makhluk yang akan berusaha untuk mengganggu proses mediumisasi ini. Apabila mengganggu dan berusaha untuk masuk, otomatis langsung terpental dan hancur kecuali yang saya nanti hadirkan. Pun kayak pun. Assalamualaikum malaikat, di dalam gelang yang ada di pergelangan tangan saya dengan izin Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, bantu saya mengunci apapun makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Mas Haji tidak bisa bangkit dan tidak bisa merusui proses mediumisasi ini. Apabila bangkit dan merusui, otomatis terpental dan hancur. Kun fayakun, terpuji.
Assalamualaikum, malaikat di dalam gelang yang ada di pergelangan tangan saya, dengan izin Sang Yang Nur Cahyaning Nirwana, bantu saya menarik makhluk gaib muslim yang mengetahui tentang turunnya bala dan menyebarnya nanti ke dunia ini. Ketarik ke tangan saya. Dengan izin Sang Yang Nur Cahyaning, semakin sinkron dengan tubuhnya Mas Haji. Apabila ada penyusup yang bukan yang saya maksud, otomatis langsung terpental dan hancur. Kun fayakun, hanya yang saya maksud yang ada dalam tubuhnya Mas Haji. Dari Sang Yang Nur Cahyaning, pita suara terhubung, bisa bicara bahasa Indonesia yang jelas. Kun fayakun, dengan izin Sang Yang Nur Cahyaning, semua pengetahuan makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Mas Haji sinkron dengan Mas Haji dan terbuka pengetahuannya. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa saya berbicara, mohon maaf? Alhamdulillah saya terpanggil ke sini lagi, Den, Mas. Ini dengan siapa nih saya berbicara? Waseso. Oh, Mbah Waseso. Alhamdulillah nih Mbah Waseso nggih. Alhamdulillah. Tapi sebelum memang benar Mbah Waseso yang biasa untuk datang ke sini, tadi kan sudah mengucapkan salam nggih. Alhamdulillah. Nggih, untuk seadanya terlebih dahulu Mbah Waseso. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, selamat datang ke Padepokan Bledek kembali ya, Mbah nggih. Alhamdulillah, terima kasih dipanggil lagi. Sudah lama sekali ini nggak berjumpa nggih. Benar Alhamdulillah. sekali. Kabarnya bagaimana? Alhamdulillah, semua pada sehat-sehat saja. Pada sehat-sehat saja. Iya. Pada masing-masing menjalankan tugasnya. Benar. Alhamdulillah. Kami tetap bertugas di sana. Nggih. Mbah Waseso mohon maaf ya apabila sedang mengganggu tugasnya atau mengganggu waktunya nggih. Tidak apa-apa. Nggih. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, kan biasanya kalau datang ke Padepokan Bledek ada sajian kan. Nggih, dengan izin Sang Yang Nur Cahyaning Nirwana, makanan yang sesuai dengan makhluk gaib ada dalam tubuhnya Mas Haji tersaji di depannya. Kun fayakun lengkap. Monggo Mbah untuk dinikmati terlebih dahulu. Terima kasih, Den, Mas. Nggih, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Nggih, ini Mbah Waseso masih bertugas di lereng Gunung Merapi. Alhamdulillah masih, Den, Mas. Alhamdulillah. Bagaimana keadaannya di sana? Di lereng? Alhamdulillah masih aman-aman saja. Masih aman-aman saja? Benar. Alhamdulillah. Aktivitas Gunung Merapi masih seperti biasa. masih seperti biasa. Nggih, tentunya kan Mbah Waseso kan berarti diberikan izin ya untuk menceritakan kepada kita semua nggih, Mbah. Alhamdulillah. Terkait dengan apa yang sekarang ini sedang kita cari. Insya Allah. Alhamdulillah. Nah, ini kan tahun ini kan Allah menurunkan balakan seperti pada tahun-tahun sebelumnya ya, Mbah. Benar. Artinya di Rabu terakhir bulan Safar atau bisa disebut dengan Rabu Wekasan. Ya, Ya. nah ini kalau boleh tahu ini Pak, bagaimana turunnya bala itu hingga nanti di bumi ini nanti tersebar bala itu dalam setahun, ini bisa diceritakan kepada kita semua ini Pak. Rabu Wekasan merupakan yang mana Rabu Wekasan itu adalah hari Rabu di akhir bulan Safar, yang mana manusia, terutama manusia Nusantara ini atau Jawa ini, meyakini bahwasannya Rabu Pungkasan atau Rabu Wekasan itu adalah saatnya turun bala
bencana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana bala bencana itu diakibatkan karena pola manusia yang sekarang ini tahun demi tahun berbuat dosa dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Allah menurunkan bala bencana itu di setiap tahunnya, dan dari tahun demi tahun di akhir zaman ini bala bencana yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meningkat jumlahnya. Dan di tahun ini jumlah bala bencana yang diturunkan itu lebih besar atau lebih banyak dari tahun-tahun yang terdahulu, karena banyak manusia yang sudah lalai, yang sudah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Allah turunkan bala bencana tahun ini untuk tahun kedepannya. Nah, tadi kan Mbah Wasiso kan mengatakan adanya peningkatan tahun demi tahun, nggih? Benar. Berarti artinya tahun sekarang ini kan berarti lebih banyak dari tahun sebelumnya. Benar sekali. Nah, kalau tahun sebelumnya kan kemarin kan kalau tidak salah 350.000 bala itu, Pak. Benar. Nah, kalau tahun sekarang ini berapa ini, Pak? Lebih besar lagi. Lebih besar lagi? Benar. Kira-kira kalau di angka ini yang Mbak Wasiso ketahui lah, berapa itu? 380.000 bala bencana yang akan diturunkan dan akan disebarkan ke seluruh dunia ini. Oh ya. Berarti kan ini kan terakhir ini Rabu ini, Mbak. Berarti kemarin tuh udah turun itu ya? Artinya ya, udah mulai turun ya? Iya. Oh ya. Nih 380.000 ya? Iya. Luar biasa ya Allah. Benar. Ada peningkatan 30.000 berarti. Karena perbuatan dosa manusia mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Maka dari itu bala bencana diturunkan lebih besar untuk mengingatkan manusia supaya cepat sadar dan bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti artinya kalau begitu nanti tahun demi tahun kemaksiatan tambah banyak, turunnya tambah banyak lagi berarti Mbah Bala, Pak. Benar, karena semakin banyak manusia yang berbuat dosa dan jauh dari Allah, maka Allah akan turunkan bencana itu. Karena sesuai dengan dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Dan zaman sekarang ini keberkahan bumi karena sudah dikotori oleh perbuatan manusia yang berbuat jahat dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin besar. Maka dari itu sebelum bumi ini bersih dan sebelum pemimpin akhir zaman ini memimpin dunia, maka bala bencana itu akan sering diturunkan. Iya. Nah, Wah, terkait dengan turunnya bala ini, Wah, ini bisa diceritakan proses turunnya bala hingga nanti disebarkan ke seluruh dunia ini seperti apa ini biar subscriber Padepokan Bedek ini tahu ini, Pak. Bala bencana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu lewat para malaikat
malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau malaikat langit sana dibawa menuju bumi ini dan akan disebarkan ke seluruh penjuru dunia ini untuk bencana-bencana di wilayah-wilayah, di negara-negara seluruh dunia ini. Artinya itu berarti langsung brek gitu, Mbah. 380.000 langsung dibawa ke bumi, tinggal kapan waktunya malaikat akan menyebarkan itu ya? Benar. Oh. Semuanya diturunkan, akan tetapi bala bencana itu tidak langsung aktif. Akan tetapi disebarkan dulu. Dan di titik-titik tertentu yang mana titik itulah yang banyak berbuat dosa atau mempunyai energi-energi negatif yang tinggi. Disitulah ditempatkan para malaikat-malaikat itu untuk menjaga bencana atau bala itu pada waktunya, saatnya yang tepat. Nanti akan diaktifkan bala bencana itu. Nah, tentunya kan proses turunnya ini kan dilihat oleh para jin dan iblis itu ya, Mbak? Pasti itu sudah menjadi tugas mereka. Oh, maksudnya gimana itu tugas mereka? Mereka bangsa iblis itu suka mencari atau mencuri informasi yang datangnya dari langit. Maka mereka mencuri-curi atau mengikuti para malaikat itu untuk mencari informasi-informasi dari langit dan nantinya akan disebarkan mereka kepada anak buahnya yang tersebar di seluruh dunia ini, seperti para spiritual yang mana mempunyai ikatan kepada iblis itu. Iya. Nah, itu para spiritual atau yang kita bisa sebut ya dukun gitulah ya, Mbak ya. Nah, itu memang mereka diberikan info itu oleh iblis itu memang tujuannya untuk apa, Mbak? Kan mereka diberikan info ini ya kan? Nah, menyebarkan berita bahwa nanti akan terjadi A, B, C, D ya kan? Nah, itu memang tujuannya apa itu untuk disebarkan itu dengan jalur dukun tadi dengan iblis memberikan informasi itu? Benar, iblislah sangatlah pintar. Mereka memberikan informasi kepada para anak buahnya itu untuk bertujuan mengambil keuntungan dari itu. Bahwasannya dengan adanya balak yang diturunkan dari atas dan diberikan informasi kepada para spiritual atau yang bersekutu dengan iblis itu supaya mereka bisa menjerumuskan manusia-manusia yang lain, bahwasannya para dukun itu memberikan cara-cara supaya bisa selamat dari bala bencana itu dengan cara sesaji-sesaji seperti membuang kepala hewan yang ada di lautan dan yang lainnya, maupun sesaji-sesaji yang ada di gunung-gunung, di lereng gunung dan sebagainya, banyak sekali. Oh, itu lebih banyak masyarakat ya itu ya kan, artinya kan. Nah, kalau secara personal, Mbah, artinya apakah juga dukun yang sebagai apa itu anak buah iblis ini juga memberikan apa itu namanya cara ya kan, umpamanya dia itu mempunyai keluarga ya tak? Atau dia itu orang, itu caranya untuk menyesatkan. Kalau tadi kan dikasih kepala itu kan masyarakat banyak lah ya itu ya. Kalau orang atau keluarga atau personal itu gimana, Mbah? Kalau manusia di keluarganya, para dukun-dukun itu menginformasikan dan
memberikan langkah-langkah ke depannya kepada manusia yang tidak tahu dan menakut-nakuti bahwasannya para dukun itu mempunyai sejenis ramalan-ramalan yang mana nanti akan terjadi sesuatu di daerah itu atau suatu daerah tempat tertentu. Maka mereka dengan cara takut dan akhirnya menuruti para dukun itu. Nah, kalau di keluarga atau personal itu memang itu juga seumpamanya orang ini nanti akan ke depannya terjadi ini, itu juga diinformasikan dukun itu secara personal. Pasti. Karena bala bencana itu bukan hanya bencana alam saja. Dari perekonomian yang nanti ke depannya si manusia itu diramalkan ke depannya jikalau tidak menuruti dukun itu, maka ditakut-takuti bahwasannya mereka dalam kehidupannya perekonomiannya sangatlah sulit. Dan kepahitan itu nanti akan terjadi pada mereka itu, ditakut-takuti seperti itu. Takut-takuti ya? Benar. Nah, biasanya kalau kayak gitu tuh penangkalnya diberikan dukun itu wujudnya apa itu, Mbak? Apakah itu sebuah tulisan yang dipercaya nanti bisa menangkal bala, ya, menjaga dia, atau seperti apa itu? Banyak. Seperti pusaka atau batu-batu. Batu yang dipakai maupun yang sekarang dukun yang lebih canggih lagi. Dukun seperti sekarang yang dukun bukan seperti zaman dulu. Dukun sekarang yang memakai baju seperti muslim, itu memberikan pusaka-pusaka seperti tulisan-tulisan Arab itu, dan untuk dipakai maupun dipasang di rumah mereka masing-masing. Dengan tujuan bahwa ini bisa menjaga, gitu ya, supaya selamat ya, dengan memakai alat itu. Berarti artinya dukun itu dengan mencuri informasi untuk banyak orang atau wilayah itu, ya kan? Dan juga diberikan informasi untuk personal, ya toh? Atau orang tertentu gitu ya, Mbak ya? Nah, keuntungan selain berarti kan ada uang yang masuk, ya? Pasti. Pasti itu. Tapi keuntungan lainnya kalau nanti sampai diyakini dukun itu apa yang menjadi keuntungan dan keburukan manusia ini nanti? Manusia itu nanti roh sukmanya akan ditawan oleh iblis, dan si iblis itu memberikan imbalan kepada si paranormal itu kekuatan yang akan lebih tinggi lagi. Maka dari itu para dukun itu jikalau banyak bisa mempunyai banyak orang atau pengikut, maka si dukun itu akan diberikan imbalan yang sangat tinggi, yaitu keilmuan yang sangat tinggi. Ini bertambah sakti gitu ya, Mbak ya? Benar. Ya. Berarti selalu ada kesempatan dalam hal seperti ini, ya? Iya, mereka mengambil keuntungan dari seperti itu. Nah, tentunya kan kalau ada bala turun itu kan ada tanda-tandanya ya, Mbak ya. Nah, itu bisa diceritakan kepada kita kan banyak kalau waktu dulu. Ada tanda-tanda alam kalau gunung itu mau meletus, apalagi kan bahwa siswa sekarang sedang berada di Gunung Merapi ya. Benar. Apa itu hewan-hewan yang ada di atas turun, ya kan? Iya. Nah, itu bisa diceritakan, Mbak. Kalau dimulai dari ada nggak tanda-tanda yang daratan dulu lah, itu ada tanda-tandanya nggak? Ada. Jikalau bala bencana itu akan terjadi di wilayah tertentu, maka pasti ada tanda-tanda yang berbeda dari hari-hari atau malam-malam yang sudah berlalu. Biasanya jikalau malam itu tidak ada burung-burung
yang berbunyi aneh. Tiba-tiba ada burung yang bertingkah aneh atau bersuara aneh dan mengerikan. Itu adalah tanda bahwasannya bencana itu akan terjadi di daerah itu. Dan jikalau di gunung, maka gunung itu biasanya akan terjadi goncangan yang lembut atau ringan, akan tetapi manusia sampai tidak bisa merasakannya. Hanya hewanlah yang bisa merasakannya. Dan banyak hewan-hewan yang turun dari gunung itu, turun ke daratan, ke dasar. Ke dasar ya? Iya. Nah, itu dimanfaatkan oleh iblis jin untuk mengambil itu nggak Mbak? Artinya mendompleng di tanda-tanda itu kayak hewan atau gunung atau tadi burung itu, mereka menyebarkan berita terus mempercayai bahwa oh ini nanti tanda-tandanya, atau gimana itu? Benar, pasti banyak manusia yang ketakutan karena tanda itu sebenarnya sudah dari zaman dulu. Zaman dulu sudah diyakini oleh orang-orang dari zaman dulu dan sampai sekarang ini. Maka manusia sekarang juga pasti akan ketakutan. Dan manusia itu, jikalau manusia itu beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia itu akan segera bertobat dan lebih mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak ibadah, berzikir pada Allah. Jikalau manusia itu tipis keimanannya, maka manusia itu pasti akan pergi ke dukun-dukun para spiritual itu, mencari perlindungan supaya selamat gitu ya Mbak ya? Iya benar. Nah itu kan di darat ya Mbak ya? Iya. Kalau di laut ini Mbak ya kan, tentunya kan apakah ada perilaku atau ada apa kalau di laut itu? Pasti ada. Di samping dari ombak lautan yang biasanya juga berbeda dari biasanya, dan di situ ada hewan seperti ikan itu tiba-tiba ke daratan sendiri, dan banyak yang mati di daratan dan berkumpul di daratan tiba-tiba. Itulah tingkah hewan yang ada di lautan, yang mana memberikan isyarat bahwasannya akan ada bencana seperti tsunami maupun gempa yang ada di dalam lautan itu sendiri. Oh, berarti yang biasanya ikan itu ada di dalam tiba-tiba muncul di permukaan gitu ya Pak ya? Benar. Banyak yang terjadi. Sudah manusia sudah tahu itu dan turun-temurun juga sampai sekarang ini. Maka manusia itu juga pasti akan memberikan sesaji. Jikalau manusia itu memang tidak punya keimanan kepada Allah atau jauh dari Allah, maka mereka akan membuat sesaji seperti membuang kepala hewan itu ke lautan supaya mereka selamat. Iya. Itu kalau di lautan ya Pak. Kalau di langit ini atau di udara ini, di atas kita ini, itu tanda-tandanya apa Mbak yang biasa munculnya kalau itu akan ada munculnya bala itu? Biasa manusia lihat, jikalau manusia pada siang hari tiba-tiba langit gelap dan banyak burung-burung yang berkumpul di langit sana. Dan burung itu bergerak bebarengan seperti ada yang menggerakkan atau berbaris. Itu tanda-tandanya akan ada bencana yang ada dari langit, seperti akan ada badai maupun ada hujan yang sangat lebat. Disitulah ciri-ciri dari langit. Dan langit itu banyak sekali tanda-tandanya sebenarnya. Dari
matahari, sinar matahari yang tiba-tiba sangatlah panas dan tiba-tiba dingin, itu juga tanda-tandanya. Artinya perubahannya cuacanya itu ekstrim gitu ya, Mbak ya? Benar. Pagi ke siang panas terik ya kan? Iya. Siang ke sore langsung tiba-tiba mendung dan hujan gitu ya? Benar. Seperti itu. Itu ya? Iya. Nah, kalau dari sisi ini, Mbak, kan biasa kan kalau itu kan di siang hari ya. Iya. Kalau di malam hari nih, artinya kan kalau di siang hari kan kita bisa melihat langit itu apakah biru atau mendung ya. Iya. Kalau di malam hari ini, Mbak, tanda-tandanya apa itu? Ada bintang yang berekor, yang mana manusia dari zaman dulu sudah meyakini bahwasannya di langit sana jikalau ada bintang berekor atau yang dinamakan bintang kemukus, itu akan terjadi bencana di bumi ini atau bencana di negara itu. Oh, namanya bintang kemukus. Iya. Oh iya. Nah, saya mau tanya ini, Mbak. Kalau kita mau menjelang maghrib ya, artinya pada sore hari atau yang bisa disebut dengan senja ya, Mbak ya. Iya. Nah, itu kan kadang kan aneh ya senjanya. Kalau senja kan jingga warnanya kalau di langit ya. Tapi kadang kok suasana kok kayak ada kekuning-kuning emasan ya, Mbak ya. Ini ya kayak beda gitu loh ya. Bukan benerang. Nah, itu memang apakah memang salah satu tanda bahwa itu akan muncul bencana atau seperti apa itu, Mbak? Benar. Itu akan peralihan musim. Yang mana musim itu nanti akan tidak menentu. Sebentar hujan, sebentar panas. Itu ada tandanya pada saat sore itu atau sinar matahari yang berbeda. Iya. Warna sinar matahari. Iya. Nah, Mas Yeso, kalau kita lihat 1 tahun ke belakang, ini kan perubahan cuaca itu kan bukan pada modenya ya, Mbak ya. Benar. Artinya ini kapan waktu kemarau, kapan waktu penghujan, ya? Iya. Nah, apakah nanti juga akan sama terjadi pada tahun setelahnya ini? Artinya 1 tahun ke depan lah ya. Benar. Itu gimana, Mbak? Jadi gambaran dengan kita ini. Benar, tidak menentu, akan kacau, yang mana nanti manusia banyak yang rugi dalam menanam dari seperti petani yang nanti akan kesusahan, yang mana iklim yang tidak menentu itu membuat panen dari mereka para petani itu berkurang maupun banyak yang gagal panen. Disitulah nanti kesedihan atau kesengsaraan kedepannya itu akan lebih tinggi. Oh, karena perubahan cuaca yang tidak menentu ini ya, Mas ya? Benar. Oh, nggih. Tadi dari sisi laut, udara dan darat, Iya. Nah, itu kan alam ya, Mbak ya? Benar. Kalau dari sisi manusia ini ya kan? Benar. Nah, itu seperti apa, Mbak? Apakah ada tanda-tanda bahwa nantinya, ini udah pasti ini? Kan sekarang ini kalau melihat tanda-tandanya dengan kemajuan teknologi kan udah jelas ya, Mbak ya? Iya. Nah, kalau dari sisi manusia ini, apakah energi yang diciptakan manusia nanti merupakan tanda bahwa munculnya bencana atau bencana di suatu tempat itu, Pak? Banyak sekali manusia yang menebar dosa-dosa, yaitu di sekarang ini banyak manusia mengadu domba, manusia satu dengan manusia yang lain, golongan satu dengan golongan yang lain diadu domba, yang mana manusia itu menjadikan permusuhan antara saudara seimannya sendiri itu saling bermusuhan. Maka dari itu energi negatiflah yang akan ditimbulkan dari itu. Maka dari itu akan ada bencana dari manusia yang terkena atau berbuat adu domba itu,
yaitu bencana kerusuhan yang berjumlah sangatlah besar, itu merupakan bencana yang mana akan terjadi seperti sekarang ini, yang mana kerusuhan ada di mana-mana. Itu sebenarnya adalah dari perbuatan manusia itu sendiri, dari manusia yang menyebar fitnah, mengadu domba. Disitulah efek dari perbuatan manusia itu sendiri. Iya. Berarti kalau ada suatu wilayah itu masyarakatnya sering mengadu domba ya toh? Ya. Atau itu sebaiknya kita hindari loh ya Pak ya? Benar. Karena itu berakibat kesengsaraan manusia itu sendiri. Rakyat kecil yang tidak tahu apa-apa itulah yang nanti akan menjadi korbannya. Karena kerusuhan itu yang diakibatkan manusia itu sendiri, maka akan berdampak kepada pemerintahan maupun rakyat itu sendiri. Yang jelas rakyat kecil lah yang menjadi korbannya. Iya, kayaknya rakyat kecil yang menjadi korban ya Pak ya? Benar. Oh ya. Nah, berarti semakin lama semakin kacau ini Mbak nantinya. Benar. Karena sudah waktunya huru-hara itu dimunculkan di akhir zaman ini. Sebelum pemimpin akhir zaman muncul, maka huru-hara itu akanlah semakin besar dan menghancurkan tatanan maupun pemerintahan, menghancurkan keimanan manusia yang tidak kuat keimanan pada Allah, maka manusia itu cepat akan berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak manusia yang sekarang ini sudahlah hancur, tidak seperti manusia sejak dulunya. Manusia sekarang sudah bukanlah manusia seutuhnya manusia, karena sudah dipengaruhi oleh pasukan Dajjal yang sudah merasuk di dalam hati maupun di dalam tubuh manusia itu. Maka manusia itu tidak mempunyai akhlak budi pekerti yang benar menurut ajaran Islam. Akan tetapi manusia itu lebih mengutamakan akalnya dan nafsunya sendiri. 380.000 itu yang paling banyak itu balanya apakah bencana atau penyakit atau apa ini Mbak? Paling banyak 380.000 itu. Hampir semuanya banyak itu rata. Dari bencana juga rata, dari penyakit juga banyak. Semuanya sangatlah merata karena hampir kejahatan maupun dosa-dosa manusia itu rata dikerjakan oleh banyak manusia. Hanya sedikit manusia yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memegang teguh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mau saya tanyakan juga Mbah ini, tentunya kan yang kemarin sudah sedekah Rabu Wekasan ya Mbah ya, lah. Iya. Nah, itu memang efeknya nanti besar ya Mbah ya. Benar. Karena manfaat dari bersedekah, sedekah terhadap anak yatim maupun orang-orang manusia kurang mampu, itu memberikan efek atau memberikan perlindungan kepada si manusia yang bersedekah itu, dihindarkan dan dijauhkan dari bala bencana itu dan diselamatkan dari bencana itu. Jikalau terkena bencana, maka mereka akan diselamatkan atau dilindungi, hanya berefek sedikit saja. Nah, pesan-pesan untuk kita ini Mbah ya toh, dalam menghadapi 1 tahun ke depan karena bala sudah turun ini ya kan, apa yang harus kita lakukan ini Mbah? Eling lan waspada
bodoh di saat zaman ini. Nggih. Karena zaman ini penuh huru-hara, penuh kejahatan-kejahatan di mana-mana. Maka manusia lebih mengutamakan atau lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah yang benar dan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersedekah. Itulah nantinya akan selamat. Nggih. Berarti tetap mendekatkan diri ya, Mbak ya? Iya. Ya. Ada pesan lagi, Mbak, untuk kita semua? Carilah guru yang benar-benar bisa menuntun manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu yang sekarang sudah ada, manusia yang membawa kebenaran sesungguhnya, membawa ajaran yang benar-benar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dekatilah sosok manusia itu dalam kehidupan ini. Maka manusia carilah guru itu. Oke. Semoga semua dipertemukan dan diistiqomahkan nanti ya, Mbak. Amin ya rabbal alamin. Nah, ada lagi, Mbak? Sudah cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah banyak informasi ini, Mbak Wasiso. Kami terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu dan juga memberikan informasi kepada kita ya, Mbak ya. Kami terima kasih sekali lagi, mohon maaf apabila ada salah kata sikap dari saya ke Mbak Wasiso ya, Mbak. Tidak apa-apa, justru saya yang minta maaf. Hanya sebatas itulah yang bisa saya utarakan kepada panjenengan. Sami-sami, Mbak. Semangat dalam berjuang di lereng Gunung Merapi. Salam untuk teman-teman perjuangan yang ada di sana ya, Mbak. Iya, nanti saya sampaikan. Ini jauh ini, asalnya kan dari sana juga ini, ya kan? Iya. Ya, tidak apa-apa. Monggo, Mbak, untuk bisa nanti membawa efek-efek yang ada dalam tubuhnya Mas Haji ya, Mbak. Terima kasih, saya undur diri. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang masuk kayak pada tidak pasti keluar saya kembali ke mayakun. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Sapra berpadepokan bedeng yang masih menonton video ini, tadi kita sudah mendengarkan apa yang telah disampaikan tentang proses turunnya bala dan tanda-tandanya hingga 1 tahun ke depan. Satu pesan penting untuk kita semua bahwa kebenaran mutlak milik Allah, kesalahan dan kekhilafan milik kita sebagai hambanya. Jadilah penonton yang bijak yang menonton video dari awal sampai akhir sehingga tidak gagal paham serta ada manfaat dan hikmah yang dapat dipetik. Saya dan Mas Haji mohon maaf apabila selama video ini berlangsung ada salah kata, sikap, perilaku yang kurang berkenan di hati subscriber Padepokan Bedeng. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru di channel Padepokan Bedeng. Saya dan Mas Haji pamit undur diri. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.